di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Dan malam hari ini yang kita lakukan tantangan ini adalah tindak pidana berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden, sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar, jangan pandang bulu kepada siapapun. Kami sangat kecewa yang dimana itu kan sudah jelas bahwa seluruh masyarakat yang lagi dilanda corona akan tetap, kalau dikorupsi itu sama halnya tidak menjalankan amanat konstitusi yang dimana kalau kami ada di tangan partai, berikanlah mereka yang sesuai koridor hukum ya. Kalau memiliki bantuan untuk masyarakat, ya berikan. Teror terhadap pimpinan KPK itu sebagai upaya untuk menciutkan nyali dari pegawai KPK. Tapi kami dari pegawai KPK tadi sudah melakukan konsolidasi dan menyampaikan bahwa kami tidak takut terhadap teror dan kami akan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Terkait dengan teror yang dihadapi oleh dua pimpinan kami tegaskan bahwa ini adalah bagian dari jaringan-jaringan teror yang sebelumnya. Dan ini menurut catatan kami adalah teror yang ke-9 yang dialami oleh KPK, baik itu pegawai, pejabat, maupun pimpinan KPK. Sampaikan pada mereka, nak tolong jangan korupsi. Rahim ibumu bukan tempat calon koruptor. Buat ibumu bangga, jangan buat ibumu malu. Jika kita bisa mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita, maka republik ini bisa menjadi republik yang berintegritas. Setiap keluarga mulai mengingatkan dirinya agar menjadi keluarga yang bersih. Gibran diduga terseret skandal korupsi bansos. Mardhani Alisera ingatkan KPK tidak tebang pilih. Skandal korupsi bansos bantuan sosial makin memanaskan jagat Nusantara. Betapa tidak, kabar terbaru skandal korupsi bansos itu menyeret nama-nama besar di Republik ini. Salah satunya Gibran Raka Buming Raka. Gibran diduga merekomendasikan PT Sritek untuk ikut terlibat dalam menangani proyek pembuatan tas sembako bantuan sosial. Dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi bansos, nama putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung menjadikan trending di media sosial Twitter. Politisi Partai Keadilan Sosial Mardhani Alisera mengomentari tentang berita di media nasional yang menulis dengan terseretnya nama putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, ke skandal korupsi bantuan sosial. Mardhani mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial yang semakin menggurita tersebut. Dikutip Des Jabar dari pikiranrakyatcirebon.com, berjudul Skandal Korupsi Bansos, seret Gibran, Mardhani Alisera ingatkan KPK tetap berani usut tuntas. Mengingat nama-nama yang terlibat adalah nama besar yang merupakan lingkaran kekuasaan yang kuat, Mardhani Alisera selaku anggota DPR fraksi PKS mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Tweet Mardhani dalam akun Twitternya @Mardhani Alisera seperti dikutip Dex Jabar. Mardhani juga meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitannya tersebut, Mardhani juga mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos tersebut yang membawa nama Gibran dan PT Sritek.
Di sisi lain, Des Jabar masih berupaya meminta tanggapan pihak Gibran, Raka Buming Raka, dan Sritek terkait kabar tersebut. Tanggapi dugaan korupsi Bansos seret Puan dan Gibran, Neno Warisman harus hati-hati. Korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyeret nama Gibran, Raka Buming Raka, dan Puan Maharani. Beberapa pihak ini agar keduanya tutur diperiksa atau menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan klarifikasi. Menanggapi berita tersebut, Neno Warisman menyatakan bahwa perlu bersikap hati-hati dalam mencermati berita yang memang sudah menjadi isu yang panas di masyarakat. Kali ini kita perlu dengan hati-hati dan mencermati berita yang memang sedang menjadi isu yang hot, kata Neno Warisman, dikutip pikiran rakyat Cirebon.com dari kanal YouTube Neno Warisman Channel pada Senin 28 Desember 2020. Menurutnya, persoalan korupsi Bansos itu memang sudah menggores hati masyarakat karena berkaitan langsung dengan kelompok masyarakat. Persoalan Bansos ini memang menggores hati masyarakat pada umumnya karena menyangkut kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini kan boleh dibilang kelompok yang seharusnya mendapat bantuan lebih daripada yang seharusnya diterima. Begitulah ujarnya. Neno menambahkan, maksud dari mendapat bantuan lebih adalah apabila mereka mendapat bantuan lebih banyak maka itu lebih baik. Tetapi karena jumlah masyarakat yang banyak, jadi harus dihitung per keluarga. Akan tetapi itu pun dikorupsi juga. Neno menilai Bansos itu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah secara darurat, tapi tidak sampai akarnya. Bansos itu kan menyelesaikan masalah secara darurat, tapi tidak sampai ke akarnya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya makan, tapi juga pekerjaan. Ada perusahaan atau institusi yang bisa dan mampu membayar gaji. Untuk itu, kan ada rantai yang lumayan panjang, begitulah ucapnya. Karena itu, Neno menjelaskan, pengadaan bansos untuk masyarakat yang membutuhkan itu sebagai langkah restrukturisasi sebagai struktur ekonomi di masyarakat. Juga sambil menata kembali berbagai lahan bidang ekonomi. Masyarakat harus makan karena itu tidak bisa ditunda. Diberikanlah bantuan dalam bentuk makanan. Karena ini kan dalam keadaan darurat, makanya korupsi tersebut mencederai hati masyarakat ketika bansos itu menjadi ajang komoditi bagi sebagian pemain bansos. Begitulah lanjutnya. Neno menuturkan, menerima saja berita tersebut sebagai sebuah informasi, tetapi tetap harus bersikap hati-hati. Juga harus melihat, menimbang semuanya, dan tidak segera menjatuhkan judging karena ini semua masih berupa dugaan. Soal hasilnya nanti kita serahkan kepada pihak-pihak yang lebih berwenang dan lebih kompeten, yaitu KPK, yang insya Allah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitulah tambahnya. Neno mengatakan rakyat selalu berharap bahwa tidak akan ada lagi kasus korupsi yang terjadi karena itu bukan hanya mencederai hati rakyat, tetapi juga mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang tentu menginginkan kehidupan bernegara ini dengan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terang benderang sehingga nasib bangsa Indonesia bisa lebih dapat diimpi-impikan. Begitulah tandasnya. Kontras dan Fadlizon bongkar fakta mengejutkan. Polisi terdesak. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Fathia Maulidianti menegaskan bahwa penembakan 6 laskar Front Pembela Islam merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Fathia Maulidianti juga mengatakan bahwa penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek itu memiliki unsur kesewenangan kesewenang-wenangan institusi kepolisian. Ini pelanggaran HAM karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian. Tegas Fathia dalam diskusi Indonesia Leaders Talk 6 Nyawa dan Kemanusiaan kita di kanal YouTube Front TV pada Jumat 25 Desember 2020. Merespon hal ini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon
sepakat dengan Kontras bahwa peristiwa kematian 6 laskar FPI ini merupakan pelanggaran HAM. Saya membaca bahwa koordinator Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan,